Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Hingga kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Amen, amen. Daripada 1000 hari di tempat memujimu menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua
kami menyembah. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati kemurahan-Mu, kebajikan-Mu seumur hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Ya Allah terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Allah.
Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya padamu. Bapa mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali mereka katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan, Engkaulah pertolongan bagi kami. Engkau yang menopang kami dan memampukan kami menanggung segala perkara yang terjadi. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, apakah Ibu Ros ada? Ada Pak, ada. Oke, silakan Ibu. Ya, dengan pagi saya bacakan ya dari 2 Raja-Raja 13. Berikutnya Yoahas Raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahaziah, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannya mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia. Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauhi dari dosa-dosa keluarga Yeroboam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas Raja Israel. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yeroboam bin Nebat dilakukan orang Israel, tapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia Raja Yehuda. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yeroboam di atas tahta ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Berikut selanjutnya kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusara abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa, lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yos atas Aram.
Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Amin. Raja-Raja 13 ini bercerita tentang Raja Yoahas dan juga anaknya Yos. Ini Raja Israel berbeda dengan Yos yang Raja Yehuda. Nah, kalau kita baca perikop-perikop ini yang saya dapat dari cerita raja-raja dan keturunannya ya Israel lah ya. Yang saya dapat itu Tuhan itu setia sekalipun orang Israel selalu meninggalkan Tuhan, terus mereka dijajah, ditindas. Tapi kalau ketika Tuhan lihat mereka menderita, Tuhan itu tidak pernah melupakan perjanjiannya. Tuhan itu Allah yang setia. Dia selalu mengirimkan penolong untuk menolong mereka. Jadi Tuhan kita itu setia lah ya terhadap perjanjian dan tidak pernah melupakan janjinya kepada anak-anaknya. Itu poin pertama yang saya dapat itu. Dan ada yang menarik dari ini perikop tentang kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Nah, ini yang aku pikir menarik. Elisa kita tahu, Elisa itu muridnya Elia. Dan Elisa itu pelayanannya sebagai nabi dia luar biasa lah ya. Pelayanannya hebat. Dia meminta 2 bagian roh dari Elia dan pelayanannya lebih hebat dari Elia. Nah, kita mungkin sering berpikir yang diminta 2 bagian itu 2 bagian roh, berarti double porsi. Tapi kalau saya baca-baca, yang dimaksud dengan 2 bagian yang didapat, yang diminta Elisa itu seperti jatah anak sulung. Tuh, dapat 2 bagian dari seluruhnya. Berarti 1 bagian tuh misalnya dibagi 10, dia dapat 2 bagiannya. Bukan double porsi, tapi 2 bagian sebagai kayak pembagian harta dalam anak sulung. Itu yang saya dapat dari saya baca-baca ya. Tapi entah tergantung pengertian masing-masing kita dapat ayat entah benar atau enggak. Jadi poin dari Elisa ini dia kan hebat maksud saya. Peranannya luar biasa, mujizatnya double porsi daripada Elia. Tetapi dia juga menderita sakit. Kalau kita pikir Elisa tuh harusnya bisa berdoa, mengadakan mukjizat untuk kesembuhan supaya dia tidak mati karena sakit. Harusnya dia bisa minta seperti gurunya tidak mati, tapi diangkat lewat kereta api atau gimana gitu, kita berkuda. Itu yang terlintas di pikiran ya. Kalau misalnya kita baca Elisa nabi yang luar biasa, tapi dia menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nah, kalau menderita berarti dia tuh bukan sakit sebentar aja, menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Saya pikir itu berarti sakit yang mungkin lumayan panjang sehingga menyebabkan kematiannya. Yang dari sini yang saya dapat adalah
semua kehidupan kita itu, mau sehebat apapun, mau seluar biasa apapun kita, hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kita. Mau cara matinya gimana, mau apa kejadian apa dalam hidup kita yang kita alami, semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Walaupun kita sehebat apapun, seperti saya teringat seperti Rasul Paulus ya, yang juga hebat, tapi ada duri dalam dagingnya yang Tuhan izinkan. Jadi poin yang kedua yang saya dapat itu, Tuhan memegang kendali hidup kita. Bukan karena kehebatan kita atau apapun, jadi hidup kita harus sempurna, harus gimana gitu. Tapi Tuhan berdaulat atas hidup kita, itu yang saya dapat. Terus yang ketiga bahwa di dalam masa-masa sakitnya ini, Elisa tetap setia ya. Dia ketika raja datang kepadanya, dia masih apa ini namanya ya, bernubuat atau tindakan profetik ya. Dia masih menyuruh raja memanah dan suruh raja mengambil panah kembali dan memukulkannya ke tanah berapa kali. Dan seperti yang dinubuatkan oleh Elisa, benar-benar terjadi bahwa raja mengalahkan Aram hingga 3 kali. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Saya kembalikan pada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada beberapa poin yang kita belajar. Yang pertama tadi, ya jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena ya seperti berkali-kali beberapa waktu yang lalu saya ingatkan tentang perjanjian lama, ya Tuhan itu nyesek. Di satu sisi dia mengasihi umat ciptaannya, tapi di satu sisi ketika umat ciptaannya melakukan hal yang jahat, dalam keadilannya dia harus mendisiplin, dia harus memberikan ganjaran dari perbuatan dosanya. Nah, jadi tapi sekali lagi seperti Ibu Ros tadi katakan, ya di satu sisi Allah itu tetap setia. Artinya ketika manusia kembali bertobat, memohon belas kasihan Tuhan, ya Tuhan akan nyatakan kesetiaannya. Nah, jadi bersyukur kalau kita di perjanjian lama, kita di perjanjian baru, kita boleh menikmati kasih karunia, yaitu grace. Dan sekali lagi ketika kita mengenal kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia, ya itu akan menolong kita melakukan segala sesuatu itu karena kasih kepada Tuhan. Jadi tidak ada penghakiman, tidak ada tuntutan, tapi dari sisi hati kita, ya mari kita mengerjakan segala sesuatu itu sebagai bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, yang menarik adalah poin yang kedua, seperti yang Ibu Ros katakan tadi, seperti beberapa waktu yang lalu saya ingatkan, jangan mengejar iman yang besar, Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk memiliki iman yang besar, sehingga kita menjadi seperti tukang sulap, sehingga semua perkataan kita yang dikemas dalam yang namanya doa, itu harus terjadi. Harusnya kita punya iman yang benar, seperti Elisa. Sakit, iya sakit. Dia bisa sembuhkan Naaman, dan saya percaya dia bisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Tapi ketika dia menderita sakit, tentu saya percaya Elisa juga memohon belas kasihan Tuhan. Tapi sekali lagi adalah hak dan kedaulatan keputusan Tuhan sepenuhnya mau menyembuhkan atau tidak. Jadi jangan kotak-katik urusan Tuhan. Yang penting, yang perlu kita perhatikan, apakah kita punya iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Waktu kita berdoa, meminta kepada Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi seperti apa yang kita minta, kita tetap setia, kita tetap bersyukur,
kita tetap percaya, dan kita tetap melakukan firman Tuhan. Itu iman yang benar. Nah, harusnya orang percaya punya iman yang seperti itu. Jangan mau lagi tertipu untuk mengejar iman yang besar, sehingga engkau menjadi tukang sulap, sehingga semua perkataanmu yang dikemas dalam doa, bahkan dengan puasa, yang kelihatannya lebih rohani, tapi sebenarnya engkau sedang memaksa Tuhan, ingin mematahkan kedaulatan Tuhan atas hidupmu, dan ujungnya engkau kecewa dan marah. Bukan seperti itu iman yang harus kita bangun. Walaupun ya sekali lagi, iblis menipu banyak orang Kristen, menipu melalui banyak pengajaran dan gereja, sehingga banyak orang lebih suka mengejar iman yang besar. Dan akhirnya ya firman Tuhan akan digenapi sih. Di akhir zaman akan banyak yang rontok, seperti bintang-bintang di langit akan rontok. Tapi menjadi doa saya, setiap Bapak Ibu yang ada di Koram Deo ini khususnya, memiliki iman yang benar. Iman yang didasari oleh firman, dan kemudian kita taat melakukan firman, apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami. Sama seperti Elia. Sama seperti Elisa di hari ini kita baca. Dia menderita sampai mati. Tadi Ibu Ros juga katakan, Rasul Paulus juga seperti itu. Dan tidak usah contoh manusia yang lain juga Bapak Ibu. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maaf, matinya juga ironis kalau menurut standar iman yang besar. Harusnya kalau iman yang besar itu kan tinggal atur, Yesus nggak perlu mati, nggak perlu disalib, manusia diselamatkan. Itu kan maunya iman yang besar tadi, tipuan tadi. Tapi Yesus pun sudah memberikan teladan bagi kita untuk dia taat sampai mati. Makanya kitab Wahyu pun mengingatkan kita dengan Wahyu 2:10, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan hanya orang-orang yang punya iman yang benarlah yang akan setia sampai akhir. Mereka menjadi orang yang dipanggil, dipilih, dan setia. Tapi orang-orang yang mengejar iman yang besar, tinggal tunggu waktu saja engkau kecewa, dan engkau akan tinggalkan Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana Elisa punya iman yang benar, dan sampai ketika dia sudah tinggal tulang belulang pun, masih ada mujizat terjadi. Nah, seringkali itu tadi, jangan sampai kita membaca Alkitab dengan perspektif yang salah, dengan ego kita. Kita hanya ambil sekelumit poin penting, mujizat yang terjadi. Sehingga kita itu tadi mengejar iman yang besar, supaya hidup kita terus mengalami mujizat. Sekali lagi, iman yang besar itu bukan tidak alkitabiah. Itu tipuan, sehingga kita sepertinya lebih mengejar hal itu jadi tukang sulap. Semua bim salah bim harus jadi. Enggak seperti itu hidup kekristenan Bapak Ibu. Tapi milikilah iman yang benar. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ros, dan itu saja ingin saya tambahkan. Saya silakan kepada Hengki, silakan Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin diperlengkapi untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, dan hidup dalam iman yang benar tentang Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami boleh memuliakan Engkau senantiasa Tuhan. Dan setiap hari kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh terus memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, semakin hari Engkau semakin memakai hidupnya, sehingga hidupnya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan setiap pelayanannya Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Ros dan keluarganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau
berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga seluruh hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan. Kau berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan. Mulai dari presiden dan para menterinya, Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya, Tuhan. Biarlah Engkau yang sudah memilih dan menetapkan mereka, Engkau juga memberikan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Biarlah ini semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk persiapan pemilu tahun ini, Tuhan, bulan April, Tuhan. Kau juga campur tangan untuk pemimpin-pemimpin yang baru yang Kau siapkan, Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang terbaik yang Engkau pilih untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami di pagi hari. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini buat setiap ibadah-ibadah raya kami, ibadah Sabat, ibadah Minggu Tuhan. Engkau urapi Tuhan setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayanmu yang melayani Engkau. Engkau tambahkan setiap urapan yang baru Tuhan. Untuk mereka dapat melayani Engkau. Sehingga setiap jemaatmu boleh datang, beribadah, bersekutu, dapat pembaharuan Tuhan setiap pertemuan ibadah kami Tuhan. Pak, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bila Tuhan, ya kami Tuhan, anggota Koronde ini boleh semakin dewasa rohani di hadapan-Mu. Ketika kami menghadapi permasalahan dalam hidup kami Tuhan, kami bisa selalu berespon dengan benar. Kami juga Tuhan, mau Tuhan, bukan hanya punya iman yang besar, tapi kami mau punya iman yang benar di dalam hidup kami Tuhan. Dan percaya Tuhan, semakin hari kami berjalan dengan Engkau, semakin hari kami mengikuti setiap langkah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi semakin baik, semakin dewasa Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, boleh Tuhan memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan sertai hidup kami, pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau, sehingga kami boleh memperkenalkan Yesus kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, kalau tidak ada koreksi. Thank you Pak Heri, thank you Bu Ros. Oke, Mr. John. Ya Pak. Oke. Ya, Oke. terima kasih ya Bu Ros.